Kali ini kita bahas drama Korea berjudul Deserter Pursuit atau DP Season 2. Pada season pertama, Cho yang sudah terkepung mengakhiri hidupnya dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Dalam rintik hujan, jaksa Min Yu baru tiba di kantor. Dia menginterogasi Sersan Park Bom-gu karena ada banyak insiden anak buahnya yang bunuh diri atau kabur dari barak. Tak semua tuduhan itu diterima oleh Park. 이제 그만 사인하고 집에 가셔야지. 10월 103사단 신호석 이병헌 추적. Karena ulah bully para senior yang menjadi penyebab utama para wajib militer kabur dari barak. Dia ngoceh-ngoceh mengungkapkan pendapatnya. Merasa dibantah maka jaksa Min jadi marah. 그럼 그건 전부 다 내 책임인 겁니까? Untunglah kemunculan Kapten Lim ke ruangan membuat interogasi terhenti. Park Beom-gu mengutarakan kekesalannya pada Lim. Masalahnya, jika Park tak mau mengakui perbuatannya, maka ini bisa dibawa ke sidang militer dan berakhir akan dibubarkannya divisi mereka. 가서 우리 사단 쫑나면 그쪽이나 나나 나가리라니. Setelah mendapat telepon, Ah Jung-ho menemui wanita dan memberikan dokumen yang dibawanya. Ulah para senior selalu membuli dan berbuat sesukanya terhadap juniornya, terutama pada Jung-ho. Dia selalu menjadi bulan-bulanan seniornya. 바닥에 이런 게 굴러다녀. 가자. Jung-ho dipanggil pimpinan untuk menggantikan Kopral Han yang sudah 3 bulan di rumah sakit. 경험도 많으니까 조장을 하고. Dia dan Park Seung mendapat tugas untuk menangkap tentara desersi yang kabur dari barak. 예, 알겠습니다. Mereka pun mulai bertugas untuk pergi keluar barak. Jung-ho mengajaknya ke warnet untuk mencari para desersi yang bermain game. Park Seung memiliki koneksi kuat sehingga dia dapat sesukanya bekerja di luar barak. Hingga Jun-ho tak bisa mengaturnya. 안 잡으면 되지. 내가 안 잡는다고 뭐. Setelah kembali ke barak, Jun-ho melihat Gi-yong sedang ditampolin oleh senior. Karena dia tak membelikan buah seperti yang dipesannya. 너 디피년들이랑 어울리다 보니 괜찮습니까? Tapi si Jun-ho hanya berdiam diri. Setelah mengumpulkan keberanian, akhirnya dia tak bisa menahan kesemena-menaan seniornya. Dia menegur untuk protes karena perbuatannya. 왜 그랬습니까, 허경상병한테? 아주 맘 먹어라. Tentulah senior tak terima dan menampolnya. Jun-ho dapat membela diri dan membuat kedua senior takut padanya. Karena sempat terjadi pemukulan, kemunculan Park Seung yang sedang bertugas melihat mereka. Dengan tak ragu-ragu, Jun-ho memintanya untuk memborgol dirinya. Di tempat lain, Sersan Beom-gu merasa terpaksa harus menandatangani bawahannya bernama Cho Sung-bong yang dianggap menderita gangguan mental. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara sirine karena adanya penembakan di barak mereka. 이게 진짜 잘하는 짓인 거죠? Ternyata ini ulah Kim Ruri yang mengalami depresi karena selalu dibully teman-temannya. Mukanya bahkan disemprot obat nyamuk hingga batuk-batuk. Dalam puncak kekesalannya, dia yang seharusnya mengembalikan senjatanya selesai bertugas, tapi malah mengambil kembali senjatanya dan menembak semua seniornya. Park Seung yang selama ini belagu karena punya koneksi. Entah mengapa jadi seperti kucing tersiram air. Dia meminta maaf pada Jun-ho. Gi-yong memberitahukan jika Ruri kabur dari barak dengan membawa senjatanya. Kini tugas mereka yang harus menangkapnya. 생활관에 총기 난사했대. 세용아 미안한데 자리 좀. Nah lo, mereka terkejut karena itu tugas sangat berat. Selain itu, Gi-yong berterima kasih pada Jun-ho karena telah membelanya setelah dipukuli para senior. 여기 지금 담배 냄새나. CT를 봤는데 Di rumah sakit, suster ngoceh-ngoceh bau rokok. Padahal mereka dilarang merokok. Kopral Han yang terbaring di rumah sakit terkejut mendengar berita kaburnya Ruri dengan membawa senjata. 수색 작전을 벌입니다. 이는 자신이 가지고 있던 저로요? 네. 4 bulan sebelumnya, Kopral Han melihat Ruri sedang dibully teman-temannya. Para korban penembakan terluka parah. Kejadian ini membuat heboh petinggi militer karena penembakan terjadi di barak militer dan menewaskan 2 tentara. Komandan memerintahkan untuk segera menangkap pelaku hidup-hidup. 서은중령입니다. Mabes militer mengadakan konferensi pers yang dipimpin Seo-eun agar berita tak simpang siur. 이에 국군 본부는 Dan menjadi berita viral di media. 인근 군부대에서
Di bagian lain, kedai milik orang tua Kim Ruri menjadi sasaran keluarga korban karena ulah anaknya. Mereka merusak dan memaki ibunya yang tak bersalah. Kedatangan Junho dan teman-temannya dapat mengamankan situasi. Sang ibu memberitahukan bahwa anaknya mengidap sakit asma. Dia tak mengetahui kondisi anaknya saat ini, hanya minta maaf yang dapat dikatakannya. Tapi ucapan ini tak diterima si Ah Juma. Diawali adu mulut karena anaknya selama ini dibully dengan disemprot mukanya dengan obat nyamuk. Ah Juma itu memukulnya dan terjadi kekisruhan deh. Di tempat lain, Han yang telah sembuh kini menemani Junho untuk menangkap Ruri. Mereka menemui Letko Seo-eun yang juga mantan istri Lim. Seo-eun mengungkapkan jika Ruri sangat menyukai kartun, sehingga dia sulit membedakan dunia kartun dan dunia nyata. Selain itu, dia juga tipe orang yang antisosial. 때문에 그렇게 짜가는 거 아니야. 저쪽도 아닌. Pendapat Lim selalu bertentangan dengan Seo-eun, jadinya mereka adu mulut di depan bawahan. Beberapa saat kemudian, Kim Ruri muncul di live internet guna menyampaikan alasan dia menembak para seniornya. 하루에도 몇 번씩 엄마 욕을 하고 간부들도 알고 있는. Selain membuli teman-temannya juga mencemooh ibunya setiap hari. Para atasan juga berpura-pura tak tahu apa yang selalu terjadi pada dirinya. Kini mereka meributkan aksi penembakan. Aksi live Ruri membuat ibunya pingsan. Melihat tingkah jaksa Min Yu mencurigakan membuat Byung-gu dan Lee menguntitnya. Sehabis marah-marah, bengek si Ruri kambuh. Mereka menyelinap ke ruangan Min Yu, tapi sayang mereka tertangkap basah, sehingga keduanya tak luput dari amukannya dan mengunci ruangannya. Dalam pertemuan berikut, mereka telah menemukan senapan Kim Ruri, namun untuk menangkapnya, Seo-eun membutuhkan umpan. Lim yang sudah tumbang menghubungi anaknya, sehingga anaknya yang menghubungi ibunya. Dengan bantuan anaknya, akhirnya Seo-eun membukakan pintu ruangan Min Yu yang dikunci olehnya. 네 번호 다 차단했는데. Lagi-lagi, mantan istri mengomeli Lim karena selalu berulah. Seo-eun tak memerlukan bantuan mereka, karena sudah ada tim khusus dari Mabes. Walau telah ditolak, tapi mereka ingin ikut menyelidiki kasus penembakan karena Kim Ruri adalah bawahan mereka. Saat Kim Ruri sedang membeli obat bengeknya, dia melihat tayangan berita di televisi dengan apa yang baru saja terjadi pada ibunya saat diserbu keluarga korban. Berita itu sebuah umpan yang dibuat Seo-eun agar Ruri datang ke rumah ibunya. Umpan ini mendapat protes dari Byung-gu dan Lim karena mereka juga harus melindungi pelaku. Byung-gu meminta izin Seo-eun agar dia dapat menemukan dan meyakinkan Kim Ruri untuk menyerah, tapi ditolaknya. 너 나처럼 존나 후회. Di bawah pimpinan Seo-eun, penyergapan Kim Ruri pun dilakukan. Semua tentara menempati posisi masing-masing. Aksi mereka membuat Junho dan Han terkejut. Mereka bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan. Karena kondisi Han sakit, dia pun beristirahat di dalam mobil. Kedatangan tentara ke rumah Bu Ruri membuatnya histeris. Karena ketakutan jika anaknya dibunuh. Perkiraan mereka tepat, Ruri datang menemui ibunya dengan membawa sandera. Tapi tak diduga dia membawa granat yang siap diledakkan. Dia mengusir semuanya keluar dari rumahnya. Maka situasi pun jadi tegang deh. Di tempat lain, Seo-eun bimbang untuk memberikan perintah menembak pada Ruri. Apalagi Lim yang mantan suaminya mengirim pesan memohon agar menyelamatkannya. 확인. Junho berusaha meyakinkan Ruri, namun dia tak mau mendengarnya. Saat adu mulut, sandera itu berhasil melepaskan diri. Kini hanya Ruri dan sebuah granatnya. Byung-gu menelepon Han untuk membantu Ruri agar dapat diselamatkan. Han segera melakukan live internet di TKP dan memberitahukan Ruri agar tak ditembak. Junho menyadari jika tentara akan menangkap Han. Dia pun menghampirinya dan mengunci pintunya untuk menghalang-halangi tentara yang akan menangkap Han. Maka situasi pun tambah kisruh. Seo-eun melihat aksi timnya dalam siaran live tak mungkin akan memberikan perintah menembak Ruri. Akhirnya keduanya dapat diamankan. Sesampainya di lokasi, Seo-eun memberikan perintah pada Oh Min Yu agar bersiap untuk menembak. Dalam situasi yang kritis, sang ibu datang dan menghampiri anaknya.
sehingga Ruri menangis dan situasi terkendali. Dengan datangnya komandan ke TKP membuat masalah Kim Ruri selesai. Dia berjanji akan memberikan hukuman yang adil buatnya. Komandan memarahi Min Yu karena telah menghukum Beom-gu dan Lim, yang seharusnya mereka mendapatkan penghargaan. Kini mereka pun dilema jika mereka harus menyidangkan Kim Ruri karena publik menilai bahwa militerlah yang salah dengan mendiamkan perundungan yang terjadi di barak mereka. Kim Ruri yang sakit bengek mendapat perawatan di rumah sakit. Atas kerja keras dan keberanian mereka berdua menangkap Ruri, membuat pimpinan sangat senang hingga Sersan Beom-gu mendapat tanda jasa. Kopral Han memanfaatkan momen itu untuk meminta agar mereka mendapatkan waktu liburan, namun ditolaknya. Mereka malah mendapat tugas baru untuk menangkap Sung Min yang kabur dari tempat itu. 받아 임마 팔 아파. 10 bulan sebelumnya, seorang wanita bencong sedang beraksi di sebuah diskotik. Ternyata dia Sung Min. Tak sulit bagi Han untuk menemukannya. Saat itu Han berpasangan dengan Sun Wo. Dia terkejut melihat Han tergeletak dengan luka tikaman. Kisah masa lalu ini membuat Han teringat kembali saat menangkap Sung Min. Mereka berdua menemui detektif di kantor polisi guna menanyakan penangkapan Sung Min. Kapten Lee membaca laporan Sung Min bahwa dia siswa terbaik di sekolah teater dan film. Ulah Kopral Han dan Junho yang menyamar dapat menangkap geng harimau di saat mereka akan dianiaya geng tersebut. Hingga Junho tak kenal menyerah untuk menangkap pimpinan geng tersebut, kemanapun dia kabur hingga mereka dapat menangkapnya. Pimpinan geng itu mengakui bahwa dia mengenal Nina, yaitu nama samaran Sung Min. Saat itu Sung Min menceritakan bahwa dia harus kabur dari tempat tersebut. Keduanya masih mencari keberadaan Sung Min. Di bagian lain, Sung Min bernyanyi di sebuah kafe, lengkap dengan aksesorisnya. Selain itu dia bekerja di pabrik. Han dan Junho masih belum mendapatkan Sung Min di mana dia berada. Untunglah detektif mendapatkan identitas kepala geng harimau yang akan menuntunnya mendapatkan Sung Min. Keduanya melanjutkan untuk menemui kepala geng tersebut yang tinggal di sekitar pelabuhan, dengan berpura-pura ingin bergabung dengan mereka. Sayangnya penyamaran mereka diketahui hingga kabur yang dapat dilakukan mereka. Untunglah seorang cewek menolong dan mengajaknya masuk ke bar yang masih tutup. Ternyata dia teman Junho. Di dalam bar, Junho melihat foto Nina yang ternyata dia artis besar di bar tersebut. Di tempat lain, Sung Min mendapat tawaran untuk bergabung dengan teater besar yang akan tampil di London. Dengan bantuan pimpinan geng harimau, dia mendapatkan pasportnya. Pak tua itu ahli dalam memanipulasi data. Informasi Nina yang akan pergi ke luar negeri bocor, sehingga Han dan Junho menunggunya di bandara. Di counter check-in, paspor Nina bermasalah. Menyadari gelagat buruk, polisi akan menangkapnya. 비행기 시간 다 돼가지고요. Membuat si Nina kabur dan gatotlah dia untuk pergi ke London. Nina dengan kondisi sakitnya membuat dia tak sadarkan diri. Saat itulah mereka dapat menangkap Nina alias Sung Min guna membawanya ke barak. Han melatih Junho cara memegang senapan dengan benar. 준호야, 너 여태까지 했던 말들 다 녹음해서 한번 내가 들려줄게. Soon bertemu mantan suaminya sebelum meninggalkan tugas militer dan memberikan data USB berisi beberapa data rahasia. Dia kehilangan pekerjaannya karena tidak memerintahkan pasukan untuk membunuh Ruri. Dia membutuhkan bantuan Lim untuk mengakses data tersebut yang terkunci. Guna meredam protes masyarakat, komandan memberikan klarifikasi di televisi tentang rumor keamanan karena ancaman Korea Utara. Mereka berdua diminta untuk bertemu Jawon di stasiun televisi. Setelah wawancaranya, Jawon memberitahu kedua bawahannya tentang Sersan Na Jung Sok, pria yang telah menolong temannya saat menginjak ranjau darah tua. Jawon dan Min Yu meminta mereka untuk menyelidiki ulang kematian Sersan Jun Sok. Mereka diberitahukan bahwa Sersan Jun Sok yang menyelamatkan temannya saat menginjak ranjau, kasusnya dianggap kecelakaan. Kini Komnas HAM mengirimkan surat agar mereka melakukan penyelidikan ulang kasusnya. 호율이는 미뤄뒀던 말년 휴가를 나가야 되고. Di hari sebelum kematiannya, Jun Sok menghubunginya di malam buta. Karena berbelit-belit, Lim memutuskan teleponnya. Saat kejadian, tentara bernama Shin Ah-hui tak memberikan alibinya, sehingga hal itu kini jadi masalah. Kapten Lim mengajak Junho ke TKP.
di mana itu area dimiliterisasi dengan Korea Utara. Tempat itu sangat tertutup dan rahasia. Dalam perjalanan, Lim mendapati seorang prajurit yang selalu memperhatikan dan membuang puntung rokok ke mobilnya, hingga dia tak fokus mengemudi. Mereka dikejutkan dengan seekor burung yang menabrak kaca depan mobil hingga pecah. Singkat cerita, mereka pun tiba di pos perbatasan dan bertemu komandan seorang dokter umum bernama Tae-san. Tae-san mengajak kedua tentara itu berkeliling di sekitar pos jaga dan berbagi cerita tentang tentara Korea Utara yang memata-matai mereka dari pos mereka di seberang pagar. Lim melihat lokasi kematian Jung Sok dan mengetahui bahwa lokasi itu dekat dengan perbatasan Korea Utara. Saat itu di malam kejadian, mereka sedang patroli di sekitar pagar pembatas. Tiba-tiba Ahwi menginjak ranjau darat. Jung Sok mencoba menolongnya. Walau telah berhasil memotong kabel ranjau, tetapi ranjau itu tetap meledak, sehingga Jung Sok tewas seketika. 당시에 제일 근거리에서 있었던 인원 맞지? Lim menginterogasi Ahwi, tetapi dia menolak memberikan pernyataan dan menceritakan kejadian malam itu. Junho dan Lim menyadari jika Tae-san ingin menutup kasus Jung Sok secepat mungkin. Jung Sok mendapat tanda jasa, tapi kematiannya juga tak dilakukan otopsi. Tiba-tiba listrik di ruangan itu padam. Tae-san muncul di kamar mereka sambil membawakan lilin. Lim jadi marah setelah Tae-san berusaha mengalihkan pembicaraannya. 하나하나 직접 다 까 뒤집어 볼 생각이니까 조심해. Di bagian lain, Han kembali ke apartemen kosong untuk liburan terakhirnya sebelum keluar dari kantor. Beomgu memberitahu Junho bahwa Jun Seok dan Ahwi sama-sama dipindahkan secara mencurigakan karena tidak mengikuti prosedur. Junho bertanya pada Ahwi mengapa dia tak pernah akur dengan Jun Seok saat dia masih hidup. Ahwi mengklaim bahwa kejadian itu sangat traumatis baginya untuk diceritakan berulang-ulang. Dia sangat trauma setelah melihat seseorang meninggal di depan matanya. Lim menuduh Ahwi telah memaksa Jung Seok agar mau bertukar cuti. Karena dia menolak sehingga Ahwi jadi emosi dan mendorongnya hingga terjatuh. Saat mereka akan kembali ke pos, Jun Seok menginjak ranjau dan meledak. Merasa ceritanya diremehkan, Lim jadi marah pada Ahwi dan berjanji akan menghukumnya karena telah membunuh temannya. Di tempat lain, setelah memberikan hadiah, Min Hyo memberitahu Beomgu bahwa tujuan sebenarnya Junho dan Lim menemui Tae-san untuk menjebak Lim. Kemunculan Tae-san di depan Beomgu menyadari jika ada yang tak beres dengan kepergian Lim dan Junho. Ia menelepon Han dan memintanya pergi dengannya ke TKP untuk menyusul mereka yang jatuh ke dalam perangkap. Lim yang merasa diremehkan kini berbuat kasar pada Ahwi. Junho berusaha mengingatkannya untuk bersabar, tapi karena Lim sudah emosi, dia memukuli Ahwi. Lim kesal karena Jung Sok adalah temannya. Awalnya hanya ingin menakut-nakutinya saja dengan api lilin untuk membakar tubuh Ahwi. Dia yang ketakutan melempar nyala lilin itu sehingga membakar ruangan. Karena trauma dengan api membuat Ahwi pingsan. Kemunculan Beomgu dan Han tepat waktunya, sehingga dapat mematikan api tersebut. Junho melihat ada CCTV di ruang tersebut. Setelah mendapat cerita dari Tae-san, Beomgu memberitahukan Lim jika Jung Sok-lah orang yang selalu merundung juniornya. Malam itu Ahwi sedang membetulkan pagar yang bolong. Kemunculan Jung Sok langsung merundungnya. Jun Sok secara tidak sengaja menginjak ranjau yang mengakibatkan kematiannya. Setelah kejadian tersebut, Ahwi dalam kondisi shock dan Tae-san memutuskan untuk menutupi kecelakaan tersebut demi melindungi Ahwi. Berita tentang Lim yang menyerang dan menganiaya Ahwi selama penyelidikan ulang tersebar. Jawon menelpon Lim dan bertanya-tanya apa yang dia rasakan setelah mengetahui kebenaran tentang kematian temannya. Setelah terungkap kebenarannya, maka keluarga Jung Sok tak akan menerima kompensasi uang dari negara. Sementara itu, Min Hyo mengungkapkan bahwa Beomgu terjebak dengan kotak mainan yang berisi uang. Min Hyo mengancamnya jika dia harus memberikan data USB miliknya yang pernah diberikan oleh Seo-eun, atau dia akan dipecat. Han meminta Junho untuk membawa kembali USB dari toko servis dan memperingatkan agar tidak melihat dokumen di dalamnya. Junho menunggu di toko dan melihat Haeyeon di berita. Dia adalah saudara perempuan Woo-suk, tentara pertama yang melakukan bunuh diri dengan asap batu bara di kamar motel dengan menggunakan korek api Junho. Haeyeon bekerja di pusat hak asasi manusia dan memperjuangkan hak-hak prajurit yang tidak bersalah.
Beomgu memberitahu Han bahwa Junho belum kembali ke barak seperti jadwalnya. 잘못을 했으면 잘 좀 부탁. Seon menemui Ruri di tahanan. Dia yang kini jadi pengacara, menawarkan pendampingan pengacara untuknya untuk menggugat pihak militer. Sudah diperingatkan oleh Han agar Junho tak membuka data rahasia negara. 잠시만 볼게요. Tapi dia ngeyel, sehingga dia tahu isi laporan insiden yang terjadi. Korban penembakan Ruri bernama Hyung Bom tak langsung tewas. Dia meninggal saat menunggu helikopter yang akan mengevakuasinya. Ruri melakukan reka ulang di hadapan penyidik. Terdapat korban 8 luka berat dan 2 meninggal. Pimpinan barak militer tentu menutupi fakta yang ada. Dia berkilah jika barak militer ini berada di tempat terpencil dan jauh dari rumah sakit, sehingga tak mungkin akan mengevakuasi secara cepat. Soeon yang kini jadi pengacara mengingatkan Haeyeon agar bermain cantik dan jangan terlalu memaksa militer. Junho yang telah membaca dokumen rahasia memberitahukan Haeyeon tentang kematian Hyung Bom yang menarik perhatiannya. Korban sebetulnya bisa selamat jika petugas tak terlambat membawanya ke rumah sakit. 장난 전화면 Tentu Junho merahasiakan namanya hingga mereka bertemu. Karena Junho terlalu mengurusi korban penembakan, membuat Han dan Beomgu harus segera menangkapnya. Dengan bantuan Giyong mereka dapat menemukan di mana Junho berada. 저희가 준호를 데려와야 돼. Ulah Junho membuat pihak militer khawatir karena Junho membawa kabur data rahasia negara. Di bawah perintah Min Yu, mereka harus segera menangkapnya. 남은 USB까지 들고 사라졌고. Di bagian lain, Junho janjian untuk bertemu dengan Haeyeon. Mereka mengejar untuk menangkap Junho yang berada di stasiun kereta. Di dalam kereta, Junho dapat melumpuhkan 2 orang yang mengejarnya. Min Hyo menyuruh tim lainnya terus mencari keberadaan Junho. Min Hyo tak mendapat jawaban dari tim A, itu berarti mereka sudah tak berdaya. Dengan memainkan HT-nya sehingga dia tahu di mana bawahannya berada. Dengan tangan terborgol dia menemukannya. Min Yu gigit jari dah mengetahui kereta yang mereka naiki salah. Sementara Junho naik kereta yang berada di sebelahnya. Walau akhirnya Junho telah terpojok, dia terus melawan agar tak ditangkap mereka. Dengan kondisi yang sudah bengek, Junho tak mau menyerah. Hingga Min Hyo terkejut karena semua bawahannya tak berdaya. Saat akan menangkapnya, Han tiba-tiba muncul dan membantu Junho untuk segera kabur. Setelah berhasil kabur, tiba-tiba Sungwoo memanggilnya. Kondisi Junho yang sudah lelah tak dapat mengalahkannya, dan USB yang terjatuh pun diinjaknya. Di tempat lain, Haeyeon telah berada di TKP di mana mereka akan bertemu. Dia tak dapat menghubungi Junho, tapi malah menemukan barang bukti sebuah korek api yang terdapat di dekat guci abu. 그 납골당은 어떻게 아세요? Sungwoo membawa Junho dan menceritakan masa lalu di mana dia dipecat dari barak setelah Junho memukulnya. Dia yang dendam pada Junho terus berlatih untuk dapat membalaskan dendamnya. Min Yu berusaha membetulkan USB yang rusak diinjak Sunwoo, tapi isi datanya malah telah berubah. Rupanya Junho telah menukar chipnya. Hal ini membuat Min Yu jadi ngoceh dah. Ternyata isi data USB asli disimpan di loker Han. Pimpinan ngamuk-ngamuk karena ulah Junho yang telah mencuri data rahasia negara. Jika sampai Junho dibawa ke pengadilan militer, dia pasti akan dijebloskan ke penjara. Untuk menyelamatkan Junho dari hukuman, Han bernegosiasi dengan pimpinan. Dia akan mendapatkan USB data asli sebelum persidangan. 중성, 지금 막 출발하려던 참입니다. 부대 복귀하라고 이 새끼야. Saat Sungwoo melaporkan akan membawa Junho, komandan memintanya untuk balik ke barak karena kepergian mereka belum ada surat perintah. Perintah ini membuat si Sungwoo jadi kesal. Junho yang dapat melepaskan borgolnya langsung saja mencekik Sunwoo. Hingga mobilnya oleng dan menabrak truk yang terparkir. Junho kabur kembali. Beomgu mendapat pesan dari Han jika pimpinan telah membatalkan penangkapan Junho asalkan dia bisa mendapatkan data USB. Beomgu menemui reporter Haeyeon dan menerima barang bukti yang dia temukan di makam adiknya. Beomgu menceritakan masa lalu di saat Junho akan menangkap Wosuk.
tapi gagal karena Woo-suk keburu bunuh diri di kamar motelnya. Byung-gu mengungkapkan bahwa Junho menyalahkan dirinya sendiri atas apa yang terjadi pada Woo-suk. Haeyeon menanyakan kasus Ruri, apakah mereka juga harus menghukumnya, walau Ruri memiliki alasan. 의무도 있는 거 아니에요? Malam itu Junho muncul di rumahnya dan berbicara dengan ibunya. Ibunya memberitahukan jika Byung-gu menghubunginya dan terdengar putus asa. Sementara itu, Han pergi ke toko tempat USB itu diperbaiki dan bertanya tentang Junho. Byung-gu menelpon dan memintanya untuk mencari Junho karena dia kabur kembali dan segera menyerahkan USB itu pada atasan mereka, sementara Junho belum ditemukan. Dia besok pasti akan datang ke persidangan Ruri. Sebelum sidang pertama Ruri, para demonstran di gedung pengadilan yang mendukung Ruri dan pihak korban saling berseberangan. Jawon mengancam Soeun, ia mengklaim bahwa tidak ada yang bisa dilakukannya untuk menyelamatkan Ruri karena ia tidak akan bersaksi di pengadilan. Begitu Jawon pergi, Kapten Lee memintanya untuk menunda sidang sampai flashdisk dibawa ke ruang sidang. Sidang pun dimulai. Jawon dan Soeun masing-masing menyampaikan pendapat mereka. 케이스들과 증거들은 Sementara Jawon mengklaim bahwa pihak militer tidak dapat disalahkan atas kematian para prajurit dan Ruri yang harus disalahkan. Soeun berpendapat bahwa Ruri disiksa oleh para seniornya dan para petinggi militer tidak memperhatikan hal itu. 우울증을 앓고 있던 병사가 자살을 한 사건은 Dan banyak masalah intimidasi serupa lainnya yang menyebabkan kematian para prajurit. Soeun mengingat berbagai kasus yang ditutup-tutupi pihak militer. Jawon mencoba menjelaskan Ruri secara negatif dengan mengklaim bahwa ia membunuh teman-temannya dengan sengaja. Selama persidangan, Lee menyadari jika USB yang sedang ditunggunya tak kunjung tiba. Han akhirnya bertemu Junho dan memintanya untuk menghentikan aksinya. Dia meminta Junho segera menyerahkan flashdisknya dan harus menangkapnya guna membawanya ke barak. Tiba-tiba si Sung-woo muncul. 대판 끝나기 전까지는 이거 무슨 DP 개모임이야? Sementara Min Yu mengikuti Haewon untuk menemukan lokasi sebenarnya di mana USB tersebut disimpan. Sung-woo harus menghadapi Han dan Junho. Dalam persidangan, Soeun merubah saksinya dan menghadirkan Kapten Lim karena dia terlibat langsung dengan kasus sebelumnya yang membuat Ruri melakukan hal yang sama. Kesaksian Lim diprotes Jawon. Setelah hakim berdiskusi, mereka mengizinkan Lim untuk menjadi saksi. Sung-woo terus memukuli Junho karena dendamnya di masa lalu. Hingga akhirnya Han dapat membuatnya pingsan. Han terus memaksa Junho untuk menyerahkan USB-nya. Setelah bersumpah, Lim memberikan kesaksiannya. Soeun meminta Lim untuk menjelaskan apa yang dia ketahui. Lim berusaha untuk mengulur-ngulur waktu sambil menjelaskan secara rinci situasi di TKP. 1시간 반가량 살아있었습니다. 증거가 있는 제대로 된 증언을 해주세요. Saat itu, Hyungbom yang terluka parah terus kehabisan darahnya. Karena helikopter yang ditunggu-tunggu tak kunjung menjemputnya karena belum mendapat persetujuan atasan. Sementara lokasi mereka di dekat perbatasan demilitarisasi. Kesaksian Lim melekat di benak para hadirin dan hakim di ruang sidang saat ia menyatakan bahwa nyawa orang tak berdosa melayang di militer. 모두 나라를 지키기 위해서 군대에 왔습니다. Tempat para pemuda datang untuk mengabdi pada negara. Di tempat lain, Min Yu langsung menyerobot di saat Haewon membuka lokernya. Tapi dia harus keceledeh karena loker itu kosong. Begitu juga dengan Han terkejut karena Junho mengaku tak memiliki USB tersebut. 수고하셨어요. Di pengadilan, kemunculan Byung-gu tepat pada waktunya dengan membawakan USB dan Soeun menunjukkannya di hadapan para hakim dan mengklaim bahwa laporan pada USB itu merupakan berkas berisi informasi rahasia asli yang pertama dibuat tentang kematian tersebut. Keberadaan USB itu membuat si Jawon panik dan berusaha mempengaruhi hakim. Jawon tak percaya dengan bawahannya yang berkhianat pada internal mereka. Sebelumnya, saat Junho menelpon atasannya, dia berjanji yang akan menyerahkan USB itu di persidangan dengan konsekuensi yang akan didapatnya. Dia akan membuat perangkap untuk mengalihkan perhatian Min Yu dan Sung-woo. 범고에 우리 둘 다 속인 거야. Han menyadari jika dia dan Sung-woo telah terperangkap dengan skenario atasannya dengan mengejar Junho. Pengadilan memutuskan bahwa negara harus bertanggung jawab atas para korban. Dan untuk kasus-kasus lainnya harus dilakukan penyelidikan ulang. 일부의 건에 있어서의 인정이며 Selesai sidang, Ruri menangis sambil meminta maaf pada keluarga korban. Min Yu menangkap Byung-gu karena membocorkan informasi rahasia negara.
Junho dan Han menemui atasan sebelum penangkapannya dan kedua tim DP itu menangis. Mereka berterima kasih kepada senior karena telah bertanggung jawab atas apa yang terjadi. 괜찮아 이 새끼들아. Byung-gu mendoakan Han yang telah selesai wajib militer dan meminta Junho untuk menjalani sisa masa wajib militernya dengan aman. Mereka menangis saat Byung-gu ditahan. Di dalam lapas, menunya seperti di resto Cerom lah, lengkap bener tuh. Mereka mengunjungi Byung-gu di penjara dan ketiganya meminta maaf atas apa yang dialaminya. Byung-gu menyuruh anak-anak itu pergi dan berbicara dengan Lim. Byung-gu meminta Lim untuk tetap tinggal dan menjaga anak-anak. Han mengucapkan selamat tinggal kepada Junho saat ia pergi ke Incheon. 연락 자주 드리겠습니다. 하지 마. 우리 이제 다 끝난 거 맞지? Dalam perjalanan pulang dengan bus, Junho memikirkan masih tersisa 1 tahun lagi untuk selesai masa wajib militernya. Kali ini kita bahas sebuah drama Korea berjudul Deserter Pursuit atau disingkat DP. Season 1. Cerita diawali saat Korea menerapkan undang-undang wajib militer untuk semua warganya. 맛있게 드세요. Junho seorang pengantar barang gosen. Dia terkadang bertemu dengan pelanggan komplain. Karena komplainnya itu menyebabkan Junho dipecat dari pekerjaannya. 야, 너 해고야. Tapi gajinya tertunda untuk dibayar sehingga dia membawa kabur sepeda motornya dan menjualnya. 저도 노동법 위반이랑 수당 착취. Hari itu, anak-anak mereka diantarkan orang tua masing-masing untuk mendaftarkan wajib militer sesuai ketentuan pemerintah. Selama wajib militer, mereka digembleng layaknya tentara. Bangun pagi, berolahraga, dan aktivitas latihan. Perlakuan Jang-soo terhadap junior selalu merundungnya. Kali ini pria bernama Cho dan Junho yang mendapat giliran untuk digebuki. Junho dan Cho mendapatkan tugas sebagai polisi militer. Dia bermimpi jika ibunya kerap dipukuli ayahnya yang pemabuk. Bel pagi pun berbunyi, di mana semua orang prajurit harus terbangun. Lagi-lagi Jang-soo selalu mencari masalah. Kali ini dia mempermalukan Junho dengan membaca surat dari ibunya di depan teman-temannya. Selesai membaca suratnya, dia menghina keluarganya karena gaji ibunya yang kecil. 그지 새끼냐? 그만하시면 안 돼. Karena Junho meminta Jang-soo untuk berhenti menghinanya, dia marah. Tapi untunglah kemunculan atasan mereka bernama Byung-gu membubarkan mereka untuk membersihkan halaman. 너 면담 안 오냐? 족 같으면서. 아닙니다. Junho mengikuti wawancara untuk menjadi prajurit bagian DP yang bertugas menangkap prajurit yang kabur dari barak. Saat interview dengan Sersan Byung-gu, teman-teman senior membicarakannya. Karena posisi DP kurang 1 orang dengan dirawatnya Kopral Han, sehingga Junho diminta bergabung dengan Sung-woo. 한다 안 한다 해본 데는 없어. 이병 안준호 없. Di hari pertama bertugas, mereka diantar Byung-gu. Tugas utamanya harus mendapatkan prajurit yang kabur kembali ke barak. Setelah berpisah dengan atasannya, Sung-woo malah mengajak Junho untuk tak buru-buru menangkap targetnya. Lebih baik dia nikmati saja selama berada di luar barak. Di hadapan teman-temannya, Sung-woo yang mulai mabuk ngoceh-ngoceh tak karuan. Akhirnya Junho tertular Sung-woo ikutan karaoke dan melupakan tugas utamanya. Dia menelpon balik atasannya saat tak menjawab teleponnya. Atasan memarahinya. Dia memberitahukan bahwa orang yang dicarinya bernama Woo-suk bunuh diri dengan membakar arang di suatu kamar motel.
Ironisnya lagi, korek apinya didapat dari Junho. Keputusasaannya ini disebabkan perundungan selama mengikuti wajib militer. Kematian anaknya menyebabkan ibunya histeris. Rasa bersalah Sersan Byung-gu karena tak dapat menyelamatkan anak buahnya. Dia menyalahkan kedua anak buahnya yang lalai dalam bekerja. Hanya penyesalan yang menghantui Junho. Karena terus dipojokkan oleh Sung-woo yang tak berempati sama sekali dengan tewasnya rekan mereka, membuat Junho kesal dan memukulinya. 사람이 죽었잖아. Di rumah sakit, para prajurit sedang asik menikmati rokok mereka. Namun dikejutkan dengan kedatangan Kopral Han. Dia memberitahukan sebentar lagi akan ada pemeriksaan pasien yang suka merokok. Karena ketakutan, mereka meminjam pewangi milik Han dengan bayaran harus mentraktirnya. 해보자관 임시습 대위. 이것저것 잘 좀 챙겨주고. Pak Jenderal mengenalkan Kapten Lin sebagai perwira baru di tempat mereka. 예, 알겠습니다. 내무실에 있습니다. Karena ulah Junho memukuli temannya sehingga dia masuk dalam sel. Mendapat cerita memilukan, Kapten Lee meminta Byung-gu untuk memecat Sung-woo sebagai seniornya dan membebaskan Junho dari tahanan. 뭐가 죄송한데? 너 계속 DP 해라. Kembalinya Junho tak luput dari bulian Janso. Untunglah Kopral Han masuk ke ruangan dan kembali bertugas setelah Byung-gu memecat Sung-woo. Junho kini bekerja sama dengan Han. Dia memberitahukan Junho agar selalu fokus dengan pekerjaannya saja. Kali ini tugas baru mereka menangkap seseorang bernama Choi yang telah kabur dari barak selama 2 bulan. Informasi terakhir, dia berada di stasiun kereta Incheon dan berusaha bunuh diri namun diselamatkan orang lain. Sebelum mereka pergi, atasannya mengingatkan kembali agar tak terulang kejadian sebelumnya. Kopral Han banyak mengajari Junho cara mendapatkan di mana prajurit kabur itu berada. 예상 가능한 일을 안 해. 걔가 뭘 먹고 싶은지? Mereka harus mengenal teman, keluarga, atau pacarnya agar mudah untuk melacaknya. Langkah pertama, mereka menemui pacar Choi. Dengan speak ngibulnya, Han dapat meyakinkan bahwa Choi cinta mati dengannya. Dia menunggu kabar di saat Choi menghubunginya. Mereka melanjutkan untuk menemui teman-temannya yang memberikan informasi terakhir di mana Choi berada di stasiun. Setelah itu, mereka melanjutkan untuk bertemu dengan ibunya. Sang ibu malah menangis karena hingga kini dia tak pernah pulang ke rumah. 저희가 그런 일 어때? Belum juga mengetahui keberadaan targetnya, tapi uang bekal mereka sudah habis. Untunglah mereka berdua pintar ngibul sehingga mereka dapat tidur di sauna. 저희가 영월 살다가 나 도포 사람인데 도포 어디? Setelah mengira-ngira di mana targetnya berada, mereka pun menyelinap untuk kabur dari sauna, bahkan ngembat buahnya juga. Ajas manfaat ye. Mereka meminta surat perintah baru untuk melanjutkan pencariannya. Setelah mendapat persetujuan Kapten Lim, mereka pun bergerak masuk ke warnet. Tapi mereka salah menargetkan orang. Setelah melihat stasiun kereta, tiba-tiba Junho meyakini jika targetnya berada di sana. Ternyata Choi memang berada di dalam kereta karena selalu ketiduran dan berhenti di stasiun akhir. Mereka pun kembali membawanya ke barak militer. 고생했다. 빨리 복귀해. 예, 알겠습니다. 10 tahun lalu, Junho selalu melihat ibunya mengalami KDRT dari ayahnya. Cho diminta mengelap sepatu Junho. Dengan timbal balik dia nitip untuk dibelikan spidol guna untuk menggambar sketsa. Junho dan Han mendapat pujian dari Kapten Lim karena bisa menangkap kembali 7 prajurit yang kabur dari barak. Kini dia harus meningkatkan prestasinya. Selain itu, atasan memberikan cuti buat keduanya.
좋은데 잘 때도 빤스에 폰 놓고 자라. Baru juga tiba di rumah, atasan meminta mereka untuk membantu menangkap prajurit yang kabur dari divisi Busan. 전화 받았습니다. Sesampainya di lokasi target, orang yang dicarinya bernama Hyunmin kembali kabur. Dia tak ingin ditangkap namun akan kembali ke barak atas keinginannya sendiri. Mereka tak ingin dibohongi, lalu mengejarnya, tapi Hyunmin dapat kembali kabur. Mereka melanjutkan pencariannya dengan menemui Myung-ok, pacar Hyunmin. Sayangnya dia sedang cuti sehingga mereka berbicara dengan temannya. Setelah mendapat informasi bahwa Hyunmin bekerja freelance di sebuah bar, mereka harus menyisir semua bar di area tersebut. 그러니까 이 중 어디 있지 않겠습니까? Hingga terbesit sebuah ide jika Junho harus memakai wig guna melakukan penyamaran. Mereka pun masuk ke satu ruangan yang dipenuhi oleh wanita. 씨발 생각을 해도 Seorang wanita bernama Suae terpincut oleh keimutan Junho. Dia mengajak kencan dan memberikan kartu namanya. Junho yang tak pernah bergaul dengan wanita agresif terlihat jadi lugu. Setelah bertemu kembali dengan Han, Junho memberitahukan bahwa wanita itu bernama Myung-ok dan mengundangnya untuk datang ke barnya. 그 사람을 불쌍하게 보지? Junho tak menyukai pekerjaannya yang sekarang. Ini berbeda dengan Han yang menyukai bekerja di luar barak prajurit. Setelah menerima pesan, Junho menemui Myung-ok. Dari pembicaraan mereka, Junho mengetahui jika Hyunmin selalu memeras Myung-ok. Dia juga berbohong jika pacarnya itu masih mengikuti wajib militer. 누나, Myung-ok yang mengaku bernama Sun-ae menjadi salah paham di saat Junho berusaha mempengaruhi agar tak menuruti permintaan Hyunmin untuk memberikan uangnya. 돈이 좀 필요합니다. 뭐? Setelah berhasil meminjam uang pada atasannya, Junho memberikan uang tersebut pada Myung-ok. Lalu Myung-ok menemui Hyunmin, tapi kali ini Myung-ok tak mudah memberikan uangnya begitu saja. 그만 앵기라. Dia tak menyadari jika mereka menguntitnya. Saat akan ditangkap, Hyunmin melakukan perlawanan. Dengan susah payah, akhirnya Hyunmin dapat dibekuk. Junho terkejut mengetahui uang yang dibawa Myung-ok hanyalah kupon promosi. Apalagi dia menghilang dari lokasi tersebut. Di bagian lain, Myung-ok menyembunyikan uangnya. Setelah berhasil menyelesaikan tugasnya, keduanya melapor pada Kapten Lim. Sersan Byung-gu memberitahukan Junho ada telepon yang mengabari ayahnya jatuh pingsan. Tentara berlatih di malam hari dengan melewati terowongan buatan Korea Utara. Terowongan itu merupakan bunker perlindungan jika pecah perang Korea. Saat bertugas, teman Cho menunjukkan potongan berita majalah tentang prestasi Cho Suk-bong yang seorang pejudo. 근데 어쩌다가 지금 이렇게 씨발 족밥. Setelah tiba di rumah sakit, Junho tak bertemu ibunya karena sedang mengambilkan baju ayah di rumahnya. Dia hanya bertemu dengan adiknya. Kemunculannya tak disambut baik ayahnya. Dia pulang untuk mengunjungi ibu dan saudara perempuannya. Tak menyangka jika Han juga berada di rumahnya. Han memberitahukan banyak prajurit yang cuti dan tak kembali ke barak mereka. Dia mengetahui jika hubungan Junho dan ibunya tak baik. 급하게 일이 생겨서 들어가. 엄마 오랜만에 만났는데 인사도 안 할 거야? Kedua atasan sedang mendengarkan seorang ibu berbicara pada anaknya. Cho Suk-bong mengeluh mereka selalu merundungnya. Dia memberitahu ibunya bahwa kasusnya tidak ada harapan karena tentara yang menindasnya dipindahkan ke unit lain. Mendengar kisahnya membuat sang ibu protes dan marah pada atasannya. Sementara kedua atasan itu lagi-lagi dipanggil komandannya agar kasus Cho tak menjadi besar. 관리한다고 쩔쩔매고
seorang prajurit bernama Chido kabur dengan memanjat pagar berduri guna mengambil jalur lewat pegunungan. Junho dan Kopral Han diperintahkan untuk mencari dan menangkap Chido. Dia seorang prajurit teladan yang selalu menang dalam permainan judi. Dia merupakan mantan mahasiswa berprestasi di perguruan tinggi. Mereka mengunjungi nenek Chido di komplek rumah kumuh yang akan dibongkar. Tiba-tiba si nenek menyangka jika Han adalah cucunya. Mereka berbicara dengan seorang pria di kampus tempat Chido belajar. Menurut pria itu, bahwa Chido telah berhenti kuliah dan melanjutkan ke militer. Chido termasuk murid cerdas di kampusnya. Dia sering membuat teman-temannya terpesona. Saat mereka meninggalkan kampus, Junho dan Han mendapat telepon dari Chido yang meminta mereka berhenti mengejarnya karena dia akan kembali ke barak atas kemauannya sendiri. Mengetahui Chido berada di tempat yang sama, mereka pun mengejarnya. Tapi Chido menjebak mereka memasuki asrama perempuan. Mereka diteriaki mesum. Akibatnya, Sersan Beomgu mendapat komplain dari asrama putri tersebut, sehingga dia memarahi keduanya. Malam itu, Junho tak ingin merundung juniornya. Akibat penolakannya, membuat senior memukuli si junior. Hingga Han datang dan berpura-pura membawa Junho guna menggebukinya. Untunglah senior itu percaya dengan ulahnya. 좀 만들지 말자. Junho dan Han akhirnya dapat menangkap Chido di lokasi pembongkaran. Dia ikut bekerja sebagai buruh bangunan agar bisa dekat dengan neneknya. Selain itu, alasan Chido kabur dari barak guna mencari uang agar neneknya dapat dipindahkan ke panti jompo. Sebelum kembali ke barak, Chido ingin bertemu dulu dengan neneknya. Namun neneknya malah tak mengenalnya lagi. Si nenek malah menghampiri Han dan menganggap bahwa dia cucunya. Menyadari neneknya sudah pikun, Chido berjanji akan menemuinya kembali saat musim semi untuk menemani sang nenek melihat bunga. Di terminal bis, Han memutuskan untuk membebaskan Chido agar dia dapat terus mendapatkan uang dan segera mengirimkan neneknya ke panti jompo. Untunglah Beomgu percaya dengan ngibulnya Han yang mengatakan bahwa mereka kehilangan Chido saat di jalan. Junho bergegas menelpon ibunya. Karena tak dapat menghentikan penindasan, teman Junho bernama Cho Suk-bong meninggalkan unit mereka alias kabur. Mereka menyadari saat Beomgu berteriak membangunkan mereka. Peristiwa itu bermula di saat Cho sedang berjaga, tiba-tiba diganggu seniornya. Dia kabur setelah dia memukuli si perundung dengan helmnya. Aksi ini membuat Han dan Junho prihatin. Sersan Pak Beomgu menyarankan kepada pimpinan agar mereka melancarkan pencarian skala penuh. Namun sang jenderal malah memarahi Kapten Lim dan memerintahkan Kapten Lim untuk menjaga keadaan tetap tenang. Karena itu mereka hanya menugaskan kembali kedua bawahannya. Tapi kali ini mereka harus berpisah. Junho mendatangi sekolah di mana Cho biasa mengajar. Seorang guru temannya memberitahukan bahwa mereka belum mendapatkan kabar dari Cho. Salah satu siswa memberikan Junho selembar kertas dengan kata sandi tertulis di atasnya. Beomgu dan Han menemui temannya guna mencari informasi tentang Cho. Dia menceritakan di masa lalu setelah selesai menonton film anime, Cho yang merasa tak enak body tak sengaja bersenggolan dengan seseorang. Permintaan maafnya dibalas dengan kasar. Hal ini membuat dirinya jadi marah. Walau mukanya sudah babak belur, tetap saja tingkahnya selalu belagu.
나보다 더 심한 새끼들 존나 많았잖아. Di bagian lain, kedatangan Junho menemui senior yang digebuki Cho malah diocehinya. Dia menceritakan saat itu Jang-so, seorang senior yang belagu, akan menyelesaikan wajib militernya dan kembali menjadi warga sipil. Jang-so berpamitan dan memberitahu semua juniornya termasuk Cho untuk melupakan semua kenangan baik ataupun buruk selama berada di barak. Tapi Cho yang sakit hati tak dapat melupakan perundungan yang dilakukan Jang-so. 미안하다고 하십시오. Dia meraih lengannya agar Jang-so meminta maaf atas semua pelanggaran yang dilakukan padanya. Karena terpaksa, tak sepenuh hati Jang-so meminta maaf padanya, sehingga Cho masih menaruh dendam padanya. Dengan menggunakan kata sandi, Byung-gu membobol server sekolah seni tersebut. Aksinya ini diketahui Kapten Lim dan merasa kecewa karena dia tak dilibatkan. Byung-gu meminta bala bantuan 20 prajurit guna menangkap Cho selain tim DP agar mereka berkumpul di terminal bis. Namun ketika Junho tiba di TKP, satu-satunya bala bantuan yang dia temui hanyalah Kopral Kim Gyu dan ajudannya dari unit DP Busan. Menurut informasi, jika penangkapan Cho dibatalkan oleh Kapten Lim tanpa memberitahukannya pada Byung-gu, Kadung sudah di lokasi, mereka tetap melanjutkan rencananya untuk menangkap Cho dengan prajurit yang ada. Junho mengecek bis yang baru saja tiba. Dia menemukan Cho yang masih duduk di dalam bis sambil menikmati lantunan musik pada headsetnya. 준호야, 나 잡으러 온 거야. Mengetahui kemunculan Junho membuat Cho kabur. Dia lalu berkelahi dengan Taesung yang juga akan menangkapnya. Namun apes, Taesung malah tertabrak bis. Sementara Cho berlari ke dalam mall dan masuk ke dalam bioskop. Kedatangan mereka di gedung itu mengganggu penonton. Mereka jadi terkejut dan bubar setelah Cho mengamuk dan mengeluarkan pisaunya. Dalam ancaman pisau, Han membiarkan Cho kabur dari hadapannya. Baru saja hubungan Kapten Lim dan pimpinan membaik, tiba-tiba Pak Jenderal ngoceh-ngoceh lagi dan menampolnya karena Byung-gu dan timnya gagal menangkap Cho. 좀 전에 국군 서울병원으로 후송됐습니다. Mengetahui polisi sudah terlibat, atasan mengajak mereka kembali ke barak, tapi Han malah membawa kabur mobilnya. Di tempat lain, Jang-so kini bekerja di supermarket. Dia diomeli bosnya karena memisahkan barang kadaluarsa untuk dibuang. Junho menemui Jang-so guna memberitahukan bahwa Cho sedang mengejarnya. Namun Jang-so malah mengusirnya. Junho yang melihat Jang-so langsung mengejarnya. Tapi apes, dalam suatu kesempatan, Cho dapat melumpuhkannya dengan menggunakan alat strum pada Junho dan dia memborgolnya. Dengan membawa pisau, setelah itu dia mendatangi rumah Jang-so. Tapi rupanya Jang-so menyambut kedatangannya, hingga dia dapat memukul Cho dengan stik baseball. Karena Jang-so lengah, sehingga Cho menikamnya dan kabur kembali. Untunglah Han dan Junho dapat menangkapnya. Dalam perjalanan kembali ke barak, Sersan Byung-gu mengatakan kepadanya bahwa balas dendam tidak akan memberinya kedamaian. Ocehan itu membuat Cho menjadi marah dan melepaskan diri dari tempat dia diborgol. Dia mengamuk yang menyebabkan mobil mereka oleng dan menabrak terowongan. Cho dapat melepaskan borgolnya dan kembali kabur. Sementara Byung-gu cedera dan Junho pingsan. Sebelumnya, Byung-gu menginterview Cho saat bergabung wajib militer. Dia menceritakan bahwa dia hobi menggambar komik untuk anak-anak. Cho Suk-bong langsung kembali menemui Jang-so dan menyerangnya. Han mendapati mereka berdua masuk rumah sakit. Dia memberitahukan bahwa Cho menculik Jang-so. Ketika pimpinan mengetahuinya kasus ini menjadi serius karena penculikan, dia terpaksa memobilisasi pasukannya dan memutuskan untuk membentuk tim khusus untuk menangkapnya. Para petugas dipersenjatai dengan peluru tajam. Kapten Lim khawatir atas rencana komandan. Menurutnya ini sangat tak masuk akal dengan apa yang harus ditangkapnya. Protesnya ini membuat komandan tim khusus jadi marah. 무장 타령 몰라? 그때 아니면 경찰한테 좀 맡겨. Byung-gu telah keluar dari rumah sakit. Dia mendapat kabar dari Gyong tentang kondisi terakhir di barak. Kapten Lee meminta Byung-gu untuk segera menangkapnya sebelum pasukan khusus mendapatkannya.
Di tempat lain, Cho sedang menyiksa Jang So guna melampiaskan dendam masa lalunya. Mereka bergerak dengan mengikuti map pada ponsel Jang So. Sesampainya di TKP, ponsel Jang So dirusak Cho sehingga GPS itu menghilang dari ponsel mereka. Kedua detektif tiba lebih dulu di tempat tersebut. Beberapa saat kemudian, Byung-gu dan timnya juga tiba di TKP. Disusul dengan truk prajurit yang juga akan menangkapnya. Saat Jang So melawan pada Cho, kegaduhan itu memancing kedua detektif dan mereka menghampirinya. Namun detektif bego itu tak dapat membedakan yang mana orang yang disandera dan yang menyandera. Mereka malah ngeyel sehingga Cho menyerangnya. Saat mereka berkelahi, dengan tangan terikat dan mulut terplester, Jang So kabur dari tempat itu. Di tempat lain, Byung-gu mengingatkan prajurit bahwa mereka bukan sedang berperang, jadi adu mulut tak terhindarkan. Kemunculan Junho tepat di saat detektif itu sedang memukuli Cho. Karena detektif bego itu tak mau mendengar ucapannya, dia malah menyerang Junho. Junho tak melanjutkan pengejarannya setelah Cho menodongkan pistolnya. Jang So terus berlari guna keluar dari tempat tersebut, sementara Cho terus mencarinya. Dengan muka babak belur, akhirnya Jang So keluar dari tempat itu. Sayangnya, Cho juga menemukan dan menodongkan pistolnya. Dengan berlutut, Jang So menyesali perbuatannya. Setelah dapat membuka pintu gembok, Junho melanjutkan pengejarannya. Namun Han tiba lebih dulu menemui mereka. Dia berusaha menenangkan Cho yang masih marah. Tapi Cho juga menyalahkan Han karena selalu berdiam diri saat dirinya dirundung. Sementara Byung-gu dan komandan masih terus adu mulut. Merasa terpojok, Cho melepaskan tembakan. Suara ini terdengar sampai ke mereka sehingga komandan menyuruh timnya untuk bergerak. Saat mereka akan meninggalkan tempat tersebut, Junho berteriak pada Cho guna memberitahukan bahwa muridnya bernama Song A diterima di universitas berkat dirinya. Dia ingin ketemu kembali dengannya. Junho belum berhasil menenangkan hati Cho, namun tiba-tiba prajurit itu telah tiba di tempat mereka. Hal ini membuat Cho panik. Karena Cho takut dihukum dan dibui, sebelum menembakkan dirinya, Cho berpesan bahwa dia tak mungkin kembali menjadi guru bagi murid-muridnya. Akhirnya Cho tewas dengan pistolnya sendiri.